buat semua saudara-saudara, sahabat-sahabat kami Komisi Wanita GKI Sumut Medan. Saat ini Selasa 31 Agustus kita bertemu kembali dalam PA Komisi Wanita secara live streaming. Kami bermohon kiranya saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, seluruh Komisi Wanita GKI Sumut Medan berdoa bersama-sama sehingga mungkin kita di bulan September boleh bertatap muka karena kebesaran dan kemurahan Tuhan. Namun untuk sore hari ini kita masih mengadakan PA Komisi Wanita secara live streaming, di mana pelayan firman yang dipimpin oleh Bapak Penetua Anung Gunawan didampingi dan dibantu oleh CP kita yang akan berakhir nantinya, Petri Sinambela dan saya sendiri sebagai moderator Maireni Napitupulu. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita dari awal, pertengahan hingga akhir dari rangkaian ibadah ini. Untuk memulai ibadah ini, kita undang song leader untuk memimpin pujian. Terima kasih. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau mengenang. Oh Mari kita berdoa. Kami datang memuji dan menyembah-Mu ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga kudus dan mulia. Kami bersyukur dan berterima kasih datang kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Atas waktu dan tempat yang Tuhan beri, kami boleh melayani jemaat-Mu sebagai rasa syukur kami kepadamu dalam PA Komisi Wanita sore hari ini. Biarlah Tuhan, ketika kami menaikkan puji-pujian ini, Engkau bersemayam di atasnya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dengan tema terbang tinggi bagai burung Raja Wali, diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31 yang akan dijelaskan oleh pelayan firman Bapak Penetua Anung Gunawan. Kiranya Tuhan, kami mengundang Engkau dari awal, pertengahan hingga akhir dari rangkaian ibadah ini. Kami percaya Tuhan akan mengurapi dan melingkupi kami sebagai alat Tuhan yang terkecil sekalipun untuk menyampaikan kabar baik yang menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarnya, khususnya Komisi Wanita GKI Sumut Medan. Biarlah firman yang tertabur nanti Tuhan menjadi tanah yang subur hati kami untuk tumbuh dan berbuah semua firman yang kami dengar dan dapat kami lakukan dimanapun kami berada, memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu kami tidak sempurna, kami banyak mendukakan hati-Mu dan ampunkan kami Tuhan, agar kami boleh membuat Tuhan tersenyum akan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan memasuki firman Tuhan yang saat ini tema di Selasa minggu terakhir bulan Agustus ini dengan tema yang berbunyi terbang tinggi bagai burung Raja Wali, diambil dari firman Tuhan yang tertuang dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, demikian bunyinya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita beri waktu buat Bapak Penyampaian Firman untuk menjelaskannya. Terima kasih kepada Ibu Merani yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, juga Komisi Wanita pada sore hari ini yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menjadi pelayan firman. Tema kita adalah terbang tinggi bagai Raja Wali. Tema ini sungguh-sungguh menarik karena menggunakan metafora, menggunakan tentang Raja Wali. Burung Raja Wali itu punya sayap yang lebar sekali, punya sayap yang lebar. Bahkan ada yang menggambarkan tentang lebarnya itu sampai 2,5 meter. Ya, burung Raja Wali dikenal dengan ketahanannya. Jadi ketahanannya ketika dia terbang, dia sangat lama dan dia bisa terbang, dia terus berhenti, tidak menggunakan kepak sayapnya lagi. Ya, dia menggunakan energi termal. Itu yang sangat menarik sekali. Jadi dia melayang-layang di udara atau gliding atau bahasa Inggrisnya gliding. Dan juga dia bisa terbang naik lagi, dia apa yang disebut scoring. Ini sangat menarik sekali, ya kan. Nah, dengan memanfaatkan udara termal, jadi menggunakan udara termal, tidak banyak burung yang semacam ini, tidak banyak burung yang semacam ini. Jadi burung yang ini hanya burung Raja Wali dan dia bisa terbang dengan cukup lama. Nah, yang menarik sekali burung ini, coba kita baca Ayub 39 ayat 30. Atas perintahmulah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat tinggi. Jadi ini dia selalu membuat terbang itu tinggi. Ya, terbang tinggi. Nah, terbang tinggi itu angin itu di bawahnya. Jadi terbang di atas angin, terbang di atas badai. Nah, inilah yang menerangkan bahwa Raja Wali selalu terbang di atas angin, di atasnya angin, di atas badai. Nah, kalau kita mengumpamakan itu, kita selalu terbang di dalam badai atau mungkin di bawah badai. Kalau Raja Wali itu di atas badai, di atas angin, di atas angin. Jadi tidak ada angin di sana. Dia bisa meliuk-liuk. Nah, inilah yang membedakan burung dengan burung Raja Wali dengan burung-burung lain. Artinya apa? Artinya dia bisa terbang mengatasi persoalan-persoalan yang ada dihadapi. Jadi burung Raja Wali terbang di atas badai. Nah, ini yang jadi persoalan kita. Kalau kita enggak, ya kan? Kita tidak. Kita selalu terbang dalam persoalan itu. Dalam persoalan, mungkin di bawahnya kita larut dalam persoalan itu, tapi Raja Wali terbang di atas persoalan, di atas persoalan. Ia selalu terbang di atas badai, ya, bukan di dalam badai atau bukan di bawah badai. Nah, karakter seperti itulah yang harus kita miliki. Karakter seperti itu yang harus memiliki orang percaya. Kita harus memiliki keberanian untuk menghadapi badai persoalan. Namun kenyataannya banyak orang Kristen yang justru larut
bahkan tenggelam dalam badai persoalan. Seringkali kita dikalahkan oleh situasi atau keadaan yang ada. Kita frustasi, kita kecewa, kita putus asa, dan kita kehilangan sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu yang karakter dari burung Raja Wali. Kita sekarang diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang sangat kompleks. COVID-19 yang masih persoalan, ya. COVID-19 masih mendera. Kita didera oleh COVID-19 hampir 1,5 tahun. Ya kan? Peningkatan COVID-19 masih terjadi dan berdampak sampai sekarang. Ini adalah persoalan-persoalan. Lalu apakah kita juga diam saja? Mengapa seolah-olah Allah membiarkan bencana ini terjadi? Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Mungkin pertanyaan-pertanyaan kita semacam ini. Ini adalah ungkapan satu pertanyaan yang perlu kita pergumulkan. Tidak ada alasan kita menyalahkan Allah, Tuhan. Apabila menuduh bahwa Dia tidak peduli terhadap kita dan membiarkan kita bergumul sendirian menghadapi setiap persoalan hidup ini, kita akan menyerahkan kepada Tuhan. Jadi Allah tidak pernah menutupi kasih-Nya kepada umat-Nya yang percaya dan datang kepadanya. Namun Allah menghendaki kita agar kita tetap melihara iman kita. Jangan memilih jalan buntu, jangan memilih apatis, jangan hilang kendali dan arah hidup kita, tetapi menjalani hari-hari hidup yang penuh ucapan syukur, ya kan? Orang yang menanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada berbagai-bagai permasalahan kita. Jadi saya ingat sekali Kidung Jemaat 332. Saya ingat sekali, kekuatan serta penghiburan diberi Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Ini syair lagu Kidung Jemaat 332 yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya Day by Day. Jadi lagu ini sangat terkenal, walaupun lagu ini sudah sangat lama diciptakan, tetapi makna yang terkandung di dalamnya begitu dalam. Maka bagi yang mencintai lagu ini, percaya bahwa kita akan selalu dibimbing oleh Tuhan dalam memberi kekuatan. Kami berikan kepada Patrick yang akan meneruskan. Terima kasih Pak, pemaparan tadi yang sudah Bapak berikan. Saya hanya menambahkan sedikit saja Pak dari konteks Yesaya 40 ayat 31 ini, yang mana kalau kita baca dari ayat yang pertama itu berisikan tentang masa-masa bangsa Israel di saat mereka di dalam pembuangan Babilonia, seperti itu Pak. Nah, di dalam masa-masa pembuangan mereka itu sendiri, mereka itu menanti-nantikan kapan datangnya Tuhan
dan mengakhiri masa-masa sulit mereka selama di Babilonia tersebut, Pak. Nah, oleh sebab itu di dalam ayat 31 ini saya dapat dua nih, Pak. Dua topik gitu, Pak. Yang pertama itu yang dikatakan tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dari kalimat ini, Pak, kita bisa lihat bahwasanya ini adalah janji Tuhan gitu. Yang mana kalau kita menantikan Tuhan, kita mungkin maksudnya bukan mungkin, kita pasti mendapatkan kekuatan yang baru gitu, Pak. Sehingga di kalimat selanjutnya diberikanlah sebuah analogi gitu, yang mana disebut sebagai burung Raja Wali itu. Tadi Bapak sudah menjelaskan sebenarnya apa itu burung Raja Wali yang dia terbang di atas badai, bukan di dalam badai. Mungkin kalau tidak salah, supaya tidak salah pemahaman gitu, Pak, saya terbang di atas badai bukan berarti dia lepas dari masa-masa kesulitannya itu, Pak. Jadi dia lari dari masa-masa kesulitan dia tersebut gitu. Terus kenapa dia tidak berada di dalam badai? Bukankah itu membuktikan bahwasanya burung Raja Wali itu mampu melewati badai tersebut gitu, Pak. Jadi maksudnya itu kita sebagai orang yang disebut sebagai orang yang percaya atau orang yang beriman kepada Tuhan gitu, kita seharusnya mampu seperti Raja Wali yang melewati segala masa-masa sulitnya ataupun disebut sebagai masa-masa badai seperti itu, Pak. Apalagi di era sekarang ataupun di masa sekarang yang mana yang masih merajalela pandemi itu sendiri seperti Bapak bilang. Karena apalagi kalau bagi kaum ibu-ibu sendiri, kalau permasalahannya pasti di dalam dapur, masalah dapur gitu. Mungkin ibu-ibu berpikir bahwa tidak ada stok makanan untuk besok hari gitu. Selalu pasti permasalahannya seperti itu, masalah dapur. Jadi dia bingung kalau dapur nggak ada makanan, bagaimana untuk suami ataupun keluarga seperti itu, Pak. Jadi di dalam firman Tuhan ini mungkin ibu-ibu diajak bahwasanya iman mereka itu, kepercayaan mereka itu harus dibarengi dengan kerjasama dengan perbuatan mereka itu sendiri gitu. Bahwasanya jangan seolah-olah mengaku bahwa saya percaya kepada Tuhan gitu, saya percaya kepada Tuhan, tapi tidak ada perbuatan dari hasil dari kepercayaan mereka itu sendiri seperti itu. Jadi bahwasanya dia harus saling bekerjasama, saling sinkron istilahnya gitu, supaya iman mereka itu memiliki hasil atau buah seperti itu, Pak. Sehingga mereka enggak larut di dalam masa-masa sulit sekarang ini gitu. Apalagi kalau kita melihat bahwasanya kaum ibu ini memiliki kepekaan yang tinggi di dalam suatu keluarga gitu, Pak. Karena kalau dari kaum ibu-ibu sendiri pasti yang diutamakan selalu apa? Kalau enggak anak, suami, dirinya sendiri itu di nomor dua kan. Yang penting kecukupan anak maupun suami itu harus didahulukan. Kalau saya nantilah gitu, seperti itu gitu, Pak. Jadi istilahnya ya walaupun memang permasalahan sekarang itu sangat-sangat rumit, sangat-sangat susah gitu. Kalau kita kembali bisa membaca di dalam Matius 11 ayat 28 yang dikatakan bahwasanya marilah yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepada kamu. Nah, mungkin itu bisa dijadikan sebagai acuan ataupun ayat nats emas
bagi kawan ibu-ibu bahwasanya ya di dalam masa sekarang itu yang memang mereka capek, mereka sedang mengeluh gitu. Jadi mereka harus mengingat kembali bahwasanya Tuhan selalu menyertai mereka gitu. Tuhan selalu ada walaupun kita sering lari dari Tuhan gitu Pak. Mungkin kira-kira seperti itu Pak. Oke, kami kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih buat Bapak Pelayan Firman, Bapak Penetua Anung Gunawan, juga di sini ada Bapak Patrick Sinambela. Izinkan kami mewakili Komisi Wanita bertanya atas bagaimana tema ini boleh menguatkan terbang tinggi bagai Raja Wali. Banyak orang mengaku sebagai orang Kristen dan orang percaya. Namun larut dan tenggelam dalam badai persoalan. Sehingga badai persoalan ini mengakibatkan frustasi, putus asa, kecewa, bahkan kehilangan sukacita. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh dikalahkan dengan persoalan badai yang seperti ini ataupun keadaan yang seperti ini? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Merani, ya moderator yang sudah bertanya. Kita tahu bahwa pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Kalau nggak salah dari 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi pencobaan ini biasa saja. Jadi kita tidak perlu mensiasati begitu dalam. Jadi kita harus berpikir semacam itu. Jadi pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Nah, masalahnya kita kadang-kadang kita larut dalam persoalan itu. Kita larut dalam persoalan itu. Kita frustasi, kita banyak sekali dengan kecewa, karena kita tidak punya pegangan yang kuat. Tidak punya pegangan yang kuat. Mungkin Patrick bisa menjelaskan itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin kira-kira sudah agak tepat jawaban dari Bapak. Jadi istilahnya kita memang nggak boleh larut dalam permasalahan itu sendiri. Karena memang kalau kita masih ingat firman Tuhan bahwasanya ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk bersukacita. Semua ada waktunya, mungkin gitu. Nah, kita harus ingat bahwasanya kita nggak usah terlalu lama ataupun nggak usah ikut arus dalam permasalahan itu. Oleh sebab itu kita harus lawan, jangan kita hanya ikut aja gitu. Bahwasanya ada permasalahan sekarang ini, ya udah pasrah, udah itu tentu nggak akan kelar sama sekali gitu Pak permasalahan itu. Karena setiap permasalahan pasti ada solusinya Bu. Nggak mungkin seperti Pak bilang pencobaan-pencobaan yang diberikan Tuhan itu tidak akan melebihi kekuatan kita seperti itu. Dan oleh sebab itu ya kaum ibu khususnya dia harus mengerti bahwa permasalahan yang sedang dihadapi sekarang itu tentu pasti ada solusinya gitu. Karena di dalam suatu keluarga harus ada salah satu yang mendukung ataupun yang sebagai titik balik supaya tidak ikut arus dalam permasalahan itu. Oleh sebab itu kaum ibu inilah yang mungkin ditugaskan gitu, karena memang memiliki kepekaan yang lebih di dalam suatu keluarga gitu Pak. Ya kaum ibu ini dia harus mendorong bahwasanya anaknya ataupun suaminya kalau jangan terlalu serius ataupun jangan terlalu larut dalam permasalahan yang sedang dihadapi sekarang. Gitu Bu, kira-kira. Terima kasih buat Bapak Pelayan Firman dan Bapak Patrick Sinambela.
kami kembali bertanya kepada penjelasan ini bahwa banyaknya persoalan saat ini di masa-masa khususnya pandemi COVID-19 ini, bahkan persoalan-persoalan lain yang diakibatkannya, banyak di PHK, banyak dampak-dampak negatif yang dirasakan. Apakah hal ini menandakan bahwa Allah kita membiarkan kita bergumul sendiri di dalam persoalan dan keadaan seperti ini? Kami mohon penjelasannya. Jadi kita punya pengharapan kepada Yesus. Kita punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Maka kita pegang itu, Tuhan Yesus itu. Ya. Kita semakin kehilangan kekuatan apabila kita melepaskan pengharapan itu, kita lepaskan Tuhan Yesus itu dari kita. Jadi, maka kita semakin kehilangan kekuatan. Kita semakin kehilangan kekuatan berjalan maju. Kekuatan fisik dan pikiran kita tidaklah cukup untuk menghadapi semua beban itu. Jadi itu yang harus kita pegang. Kita harus pegang pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kekuatan fisik, pikiran yang kita miliki tidak akan cukup untuk menghadapi semua beban. Karena kita memiliki batas dalam kemampuan kita. Kita harus berjalan seperti Raja Wali. Raja Wali tahu bahwa dia tidak pernah susah payah mengepakkan sayapnya terus menerus, ya kan? Kadang-kadang dia berhenti, ya. Dia hanya akan membuang-buang energinya ketika dia mengepakkan sayapnya terus menerus. Tetapi ketika dia menggunakan teknik melayang atau gliding atau naik, waktu naik itu menggunakan soaring, dia akan memanfaatkan udara termal. Itu yang harus dipergunakan oleh kita. Nah, kita bertanya kepada kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu. Ya, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mampukah kita seolah-olah didiamkan oleh Allah? Kita didiamkan, kita sedang diuji, kita sedang di dalam cobaan. Ya, makanya kita harus fokus pada pengharapan pada Tuhan, dan supaya kita tidak 1 Petrus 4 ayat 7 coba. 1 Petrus 4 ayat 7 itu kita Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, supaya karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita harus tenang menghadapi persoalan itu, supaya kita dapat berdoa, kita dapat fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang intinya supaya kita tenang menghadapi persoalan demikian. Demikian, Bu. Ya. Terima kasih buat Bapak Pelayan Firman. Tema kita pada sore hari ini mengambil terbang tinggi bagai Raja Wali. Dalam firman Tuhan ini mengambil satu contoh terbang tinggi bagai burung Raja Wali. Kita tahu burung Raja Wali itu mendidik anaknya, mengajar anaknya, membawa anaknya terbang tinggi. Lalu dia melepaskan anaknya. Akan tetapi ketika anaknya jatuh, dia menangkapnya, bahkan membawanya ke dalam sarangnya untuk menenangkan anaknya. Apakah dalam situasi sulit seperti ini, pandemi seperti ini, di mana kita semua, hampir semua orang-orang percaya, orang-orang Kristen terdampak karena keadaan ini, apa kita juga merasakan bahwa Tuhan Allah kita juga seperti yang dilakukan oleh burung Raja Wali kepada anaknya? Ataukah dia membiarkan kita bergumul sendiri di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi? Mohon penjelasannya Bapak Pelayan Firman. Saya teringat Ulangan 1 ayat 31.
Ulangan 1 ayat 31 coba kita baca. Dengan atau Yesaya 46, Pak, Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Terima kasih. Jadi kita digendong Allah terus sampai rambut pemutih. Itu digendong Allah. Atau coba ulangan 1 ayat 31. Jadi kita digendong Allah, kita digendong Allah sampai rambut memutih. Coba. Ulangan 1 ayat 31 ya Pak? Iya. Saya baca. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Iya. Kita didukung Allah. Ya, didukung Allah sampai tempat tujuan. Ini yang merupakan janji Tuhan, janji Allah, mendukung Allah, mendukung kita dan juga menggendong kita. Kita harus yakin bahwa kita didukung Allah, kita digendong Allah sampai rambut memutih. Jadi ini yang dipegang oleh kita semua. Ya, mungkin Patrick akan berikan. Terima kasih. Mungkin sudah agak jelas ya Pak ya, bahasanya Tuhan itu seperti ibaratnya burung raja wali yang selalu mendukung ataupun membantu anaknya walaupun anaknya tersebut sedang lelah ataupun dalam kesusahan seperti itu kira-kira, sehingga dia kembali membawa anak tersebut ke dalam sarangnya. Mungkin Yesus seperti Tuhan tuh seperti itu juga Pak, karena memang Tuhan itu nggak pernah meninggalkan anaknya, justru anaknya yang selalu meninggalkan Tuhan gitu Pak. Justru kita yang sering meninggalkan Tuhan. Karena kalau saya sempat ingat lagu nih Pak, lagunya ini, apa yang dicari orang, uang. Uang selalu dicari orang, uang. Tapi apa yang dicari Tuhan? Yang dicari Tuhan itu kita, manusia itu sendiri, gitu. Jadi istilahnya Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita gitu Pak. Tuhan itu nggak pernah membiarkan anaknya dalam pencobaan ataupun dalam masa kesulitan gitu. Justru dia selalu membantu walaupun caranya berbeda-beda terhadap terhadap semua orang berbeda-beda. Mungkin cara yang A seperti ini, cara yang B seperti ini, gitu. Dan tentu juga kita ini yang diuji jadinya, keimanan kita itu sendiri gitu Pak. Mungkin gitu kira-kira Pak. Ya. Terima kasih juga buat Bapak Patrick Sinambil yang sudah menambahkan penerangan dari Bapak Pelayan Firman. Mungkin kami boleh satu lagi mendapatkan pertanyaan dari Bapak Pelayan Firman dan Bapak Patrick. Burung raja wali memiliki kebiasaan yang sangat unik. Dia selalu terbang tinggi menantang badai. Dan dia selalu memenangkan badai itu. Bahkan karena itu dia mengajar anaknya untuk juga seperti dia, harus kuat, harus terbang tinggi. Bahkan dia bukan meninggalkan badai, menghadapi badai itu lebih dari badai sendiri. Pertanyaan kami, apakah sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus harus juga punya keberanian menantang persoalan, menantang badai kehidupan, khususnya seperti yang dialami saat ini. Terima kasih. Oke, jadi kita dalam kehidupan ini ada banyak persoalan, banyak problem. Salah satu COVID misalnya. Nah itu harus berani menghadapinya dengan
satu dengan iman. Ya, dengan iman kita harus berani menghadapinya. Ya. Dengan iman, dengan hikmat kita menghadapinya. Hikmat itu bagaimana? Ada 4M kalau saya mengistilahkannya. Jadi cuci tangan, terus pakai masker, pakai jarak, terus tidak menghindari kerumunan. Itu yang harus dilakukan. Itu persoalan-persoalan yang harus dihadapi dengan berani. Nah, tapi kita harus berhikmat, ya kan? Harus berhikmat. Tapi kita tidak bisa seperti apa? Sudah kita tidak menggunakan perlengkapan itu, tidak menggunakan hikmat. Kita hanya berani aja. Tidak bisa. Kita harus berani menggunakan hikmat. Ya, burung rajawi terbang sangat tinggi sehingga dia merasa bebas dan dari musuh-musuhnya. Dia bebas menikmati hidup. Dia menghirup udara yang bersih. Udaranya bersih. Udaranya dia tidak mau dengan burung-burung yang kotor, tanda petik kotor, dia tidak mau. Ya kan? Namun suatu saat burung-burung pasti capek. Lalu dia bisa terbang tanpa mengepakkan sayap. Dia terbang tanpa mengepakkan sayap. Ini burung Raja Wali yang harus kita tiru. Tapi tidak bisa bertahan lama. Ketika dia melepaskan, lalu anak-anaknya dilepaskan. Berani enggak dia melepaskan? Tapi kalau sudah anak-anaknya sudah lepas, anak-anaknya mau jatuh, ditangkap lagi. Inilah burung Raja Wali seperti kita. Seperti kita juga ditangkap, digendong oleh Allah. Ya, itu yang menjadi PR. Jadi kira-kira demikianlah gambaran hidup kita yang selalu mengandalkan Allah. Ya. Ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita lesu, kita capek, tetapi Allah menggendong kita kembali, ya kan? Ketika kita hampir jatuh, Allah menangkap kita. Allah menangkap kita sehingga kita selamat, ya kan? Ketika kita menjauh dari Tuhan, kita diingatkan untuk kembali kepada Allah lagi. Ya, ini selalu diingatkan, ya, sebab dia menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat yang ke-28. Jadi ini yang harus diperhatikan sekali. Jadi dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Maka kita sebaiknya demikian juga, ya kan? Maka kita sebagai manusia ciptaan Allah, kita memiliki keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan tenaga, kuasa, dan kemampuan kita. Tidak sempurna, kita memiliki banyak kekurangan. Kita manusia yang lemah dan berdosa di hadapan Allah. Kita hidup hanya karena anugerah Allah. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perjalanan hidup kita tidak terlepas dari berbagai-bagai persoalan, bahkan penderitaan. Kita menghadapi berbagai ragam pencobaan, silih berganti. Tetapi pencobaan yang kita alami janganlah membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita dekat, kita selalu memohon. Kesulitan-kesulitan yang kita alami akan memperkuat iman kita. Kita harus berpatokan pada demikian. Yang penting ialah sebesar apapun penderitaan yang kita alami,
Allah tidak membiarkan kita binasa. Kita tidak dibiarkan hancur luluh. Tuhan ialah Allah yang kekal. Dia hidup dan bergerak. Dia tidak tinggal diam. Ini persyaratan yang harus kita lakukan. Jadi yang penting tidak sekedar penderitaan yang kita alami, karena Allah tidak membiarkan kita binasa. Mungkin Batik. Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah tadi agak cukup jelas, sangat jelas gitu ya Pak ya, penjelasan dari Bapak itu. Saya hanya menambahkan sedikit saja gitu Pak, mengenai tema kita pada hari ini. Kalau kaum ibu ini diajak gitu Pak, diajak bahwasannya para ibu-ibu bisa memakai atau mempergunakan iman mereka itu, kepercayaan mereka itu sebaik mungkin gitu Pak, sebaik mungkin, supaya jangan iman ataupun kepercayaan mereka itu hanya sebagai ucapan saja tanpa ada pun bukti ataupun perbuatan itu sendiri gitu Pak. Karena memang kalau yang saya pelajari selama bersekolah di Sekolah Tinggi Teologi, bahwasanya di dalam teologi feminis itu sendiri, kaum ibu itulah yang memegang peran penting dalam suatu rukun keluarga itu sendiri. Walaupun kalau sekarang itu memang laki-laki ataupun kaum bapak yang memiliki peran lebih besar dibandingkan kaum ibu itu sendiri. Kalau dari yang saya pelajari itu sendiri, bahwa kaum ibu maupun kaum bapak itu sama. Tugas mereka pun sama gitu. Oleh sebab itu, kaum ibu ini yang sebagai makhluk yang paling lembut, yang paling bisa mendorong di dalam suatu keluarganya, yang apalagi di dalam masa-masa terpuruk seperti itu Pak, Ibu. Karena memang pasti ada di dalam satu keluarga semuanya larut di dalam permasalahan itu sendiri. Oleh sebab itu kaum ibu ini sendirilah yang mengambil peran penting di dalam suatu keluarga itu sendiri. Bahwasanya mengangkat ataupun mengajak supaya keluarga tersebut tidak larut ataupun tidak hanyut di dalam permasalahan itu sendiri. Karena memang di dalam suatu permasalahan tentu ada solusinya. Tidak mungkin nggak ada solusinya. Jangan langsung ambil jalan pintas ataupun alternatif. No, itu nggak ada guna sama sekali. Karena memang sesaat saja menikmatinya, tetapi di kemudian harinya mulai merasakan kembali ataupun bisa lebih sulit lagi dibandingkan permasalahan yang kemarin gitu. Itu yang terjadi ketika kita mengambil jalan pintas itu sendiri gitu Pak. Oleh karena itu kita harus memakai iman kepercayaan kita itu jangan hanya sebagai ucapan ataupun kata-kata yang kita lontarkan, aku percaya kepada Allah, tetapi perbuatannya tidak gitu. Berbanding terbalik dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang kita ucapkan, berbanding terbalik apa ya yang sudah kita perbuat di kehidupan kita. Oleh sebab itu mungkin kalau kita membaca kembali di ayat 29, dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Itulah mungkin ayat kuncinya di dalam PA kita pada hari ini. Jadi kita harus yakin dan percaya gitu, khususnya untuk kaum ibu, bahwa Tuhan itu benar-benar memberi kekuatan ataupun penghiburan kepada setiap keluarga. Dan tentu kaum ibu itu sendirilah yang mau supaya bisa keluarganya itu bangkit kembali, supaya tidak lagi terpuruk ataupun tidak lagi larut-larut dalam permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu kira-kira Pak, Ibu. Terima kasih buat Bapak Pelayan Firman, Bapak Penetua Anung Gunawan. Juga di sini ada Patrick Sinambela yang akan mengakhiri masa CP-nya, mahasiswa teologi dari STT Jakarta.
Kita sungguh berterima kasih buat firman Tuhan pada sore hari ini, karena kita diajar harus terbang tinggi seperti burung Raja Wali, mampu untuk bertahan dalam badai apapun. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana burung Raja Wali dengan kekuatan tinggi terbang dengan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Demikianlah kita hidup di dunia ini tidak akan pernah berhenti dari persoalan. Tapi tangan Tuhan yang luar biasa, seperti yang dijelaskan oleh pelayan firman dan saudara kita Patrick, bahwa kita tetap harus berjalan menghadapi kehidupan ini dengan melewatinya bersama Tuhan. Kami harap ibu-ibu seluruh komisi wanita, sahabat dan saudara-saudara kami, kiranya bukan hanya menjadi pendengar dalam firman Tuhan ini, tapi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dan kami mohon sekali lagi berdoa agar kita di September 2021 ini boleh bertatap muka. Percaya, seperti kalau diikuti dari tadi, dari sesi pertama, ada satu kata yang sangat indah dari Bapak Penetua Edward Panjaitan. Dalam iman yang teguh ada imun yang ampuh. Sekali lagi, dalam iman yang teguh ada imun yang ampuh. Terima kasih. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan. Boleh lewat Bank Mandiri GKI Sumut Medan, yang ada juga lewat kisir yang ada di layar monitor, dan boleh langsung diantar ke ruang konsistoris dengan alamat selengkapnya hanya untuk khusus komisi wanita. Kiranya seluruh yang bersedia memberikan persembahan diberkati Tuhan seperti janjinya berpuluh-puluh kali lipat. Dengan memberikan persembahan ini, kita sambut juga song leader untuk menyanyikan lagu pujian. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang kami kenal dalam Kristus Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah beri kesempatan kepada kami untuk mengumpuli sebagian kecil dari firman-Mu. Ajarilah kami Bapa seperti burung Raja Wali yang dapat terbang tinggi ya Bapa, bisa mengatasi persoalan, bisa terbang di atas persoalan-persoalan hidup kami ya Bapa. Kami tahu bahwa banyak sekali persoalan-persoalan dalam hidup kami, khususnya tentang COVID-19 yang masih mendera kehidupan bangsa kami. Kami serahkan semua ke tangan Bapa, agar kami boleh Engkau kuatkan, boleh Engkau beri kekuatan, sehingga boleh berpegang kepada firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk boleh beriman kepadamu saja ya Bapa. Kami berdoa untuk komisi wanita yang mengadakan acara ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati dan mengurapi seluruh pengurus, seluruh KSB
untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk majelis jemaat di gereja kami ya Bapa. Kiranya melalui majelis jemaat Engkau saja yang akan datang dan mengaruniakan seluruh berkat-berkat karunia kepadamu. Kami berdoa untuk komisi-komisi yang ada di gereja kami, komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, komisi wanita, komisi pria, komisi lansia, agar boleh bersangkut, berpegang tangan, gandeng tangan dengan erat ya Bapa, sehingga kemuliaan nama-Mu terwujud dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya usaha berkati dan mengurapi seluruh kegiatan, seluruh aktivitasnya. Kiranya melalui bangsa dan negara kami, Engkau bebaskan dari COVID-19 yang masih mendera kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk pendeta yang ada di gereja kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Pak Luther Noviaman Lase yang masih sakit ya Bapa. Kiranya Engkau usah berikan kekuatan, berikan kesehatan selalu. Kami berdoa untuk Ibu Eka yang beberapa waktu lalu ditinggal oleh mertuanya, kiranya Engkau usah berikan kekuatan. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Emeritus Nuran Adi Suyatno, kiranya Engkau usah berikan kekuatan sehingga boleh membantu pelayanan-pelayanan di gereja kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa kiranya melalui kegiatan-kegiatan kami, nama-Mu tetap dimuliakan. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak datang ke hadirat-Mu. Doa yang tiada sempurna ini kami alaskan kepada doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri pelayanan PA pada sore hari ini dengan menyatakan bahwa kasih karunia dari Allah Bapa serta dalam persekutuan kami dengan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan kami dan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom. Salam, terima kasih buat semua saudara-saudara, sahabat kami, ibu-ibu komisi wanita dimanapun berada yang sudah mengikuti rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan yang kita nikmati pada sore hari ini sampai berjumpa di bulan depan. Terima kasih.